Halo semuanya, selamat datang di channel Setelah Tanda Tanya. Oke, di sesi kali ini kita bakal bongkar sebuah ilusi optik alam yang benar-benar luar biasa. Headline utama kita, sains di balik salju. Dan spesifiknya, kenapa sih salju itu warnanya putih? Kita mungkin sering yang lihat salju, entah langsung atau dari film, dan nerima aja wujud putihnya itu. Tapi, kalau kita bedah pakai kacamata sains, ada satu misteri besar yang sebenarnya agak nggak masuk akal. Penasaran? Yuk kita mulai bahas. Nah, coba kalian pikirin deh pertanyaan simple tapi krusial ini. Kalau es itu bening, kok bisa salju warnanya putih? Salju kan pada dasarnya cuma uap air yang membeku di awan dan jatuh ke bumi, ya kan? Dan kita semua tahu air itu transparan. Kalau kalian bikin es batu di kulkas, hasilnya juga bening tembus pandang. Terus, gimana ceritanya sesuatu yang 100% terbuat dari bahan bening, tiba-tiba bisa berubah jadi hamparan putih bersih nutupin seluruh kota? Ini teka-teki fisika yang asyik banget buat kita pecahin. Oh iya, sebelum kalian mikir kalau salju itu cuma urusannya negara 4 musim, jangan lupa sama keajaiban di halaman belakang kita sendiri. Walaupun Indonesia ini negara tropis, kita punya loh salju abadi di Puncak Jayawijaya, Papua. Lapisan es raksasa ini tuh semacam sisa peninggalan dari zaman es ribuan tahun lalu. Sedihnya sih, es seluas ini sekarang pelan-pelan mulai mencair gara-gara pemanasan global. Tapi fakta bahwa salju bisa eksis di iklim tropis kita, bikin kita makin perlu tahu, sebenarnya benda apa sih salju ini? Buat mencain misteri warnanya, kita harus balik dulu ke momen saat salju itu lahir. Semuanya bermula tinggi di atas sana, di atmosfer, lewat proses yang namanya deposisi. Gampangnya gini, deposisi itu proses di mana uap air yang bentuknya gas langsung berubah wujud jadi padat. Nggak pakai mampir jadi air atau benda cair dulu. Jadi pas suhu di awan drop sampai di bawah 0 derajat Celcius, uap air ini bakal nyari tempat buat nempel. Biasanya sih mereka nempel di partikel debu atau serbuk sari yang lagi terbang bebas. Begitu nempel, zap, dia langsung membeku jadi kristal es super kecil. Nah, bagian yang benar-benar bikin merinding itu pas kita ngintip kristal es ini di bawah mikroskop. Riset dari NASA nunjukin kalau struktur molekul air tuh secara alami ngebentuk pola heksagonal, alias segi 6 pas dia membeku. Terus, tergantung seberapa dingin dan lembab awannya, kristal-kristal mungil ini bakal tumbuh jadi berbagai bentuk mikroskopis yang benar-benar beda satu sama lain. Ada yang bentuknya kayak plat datar, ada yang kayak kolom, jarum, bintang yang super cantik, sampai bola-bola kecil yang disebut graupel. Coba deh bayangin betapa rumitnya permukaan mereka. Dan kerumitan inilah yang jadi kunci rahasia kenapa salju bisa warna putih. Biar gampang ngebayangin bedanya es biasa sama salju, Profesor Kenneth Liebrecht dari Caltech punya analogi yang jenius banget. Bayangin kalian lagi ngelihat kaca jendela yang masih utuh. Kacanya bening kan? Cahaya bisa lewat gitu aja tanpa hambatan. Makanya mata kita ngelihatnya tembus pandang. Nah sekarang bayangin kaca itu kalian pukul pakai palu sampai hancur berkeping-keping. Jadi jutaan pecahan kecil yang numpuk. Tumpukan kaca itu nggak bakal kelihatan bening lagi, malah jadi kelihatan putih. Kepingan salju itu kerjanya persis kayak tumpukan pecahan kaca tadi. Kalau di bahasa sains, fenomena kaca pecah ini kita sebut sebagai pemantulan difus atau diffuse reflection. Memang sih kalau cuma satu kristal es doang, permukaannya bakal bening. Tapi ingat, satu kepingan salju itu terdiri dari ratusan kristal es mikroskopis yang permukaannya berantakan dan punya banyak sisi. Jadi pas cahaya matahari nabrak permukaan yang nggak beraturan ini, cahayanya nggak bisa nembus lurus gitu aja. Alih-alih nembus, cahayanya malah dihamburin dan dipantulin ke segala arah secara acak. Biar lebih kebayang, yuk kita ikutin perjalanan cahayanya. Ini tuh kayak efek bola pingpong di dalam salju. Pertama, cahaya matahari datang dan nabrak kristal es pertama di bagian paling atas. Cahayanya masuk, terus langsung nabrak dinding kristal es kedua di sebelahnya, mantul lagi ke kristal ketiga, dan gitu terus. Cahaya ini benar-benar terjebak di dalam labirin kristal es dan kantong udara. Dia bakal terus mantul sana-sini di bawah permukaan, sampai akhirnya, piuh, dia nemu jalan keluar dan nyebar memancar ke segala arah. Terus hasil akhirnya apa? Coba deh ingat kalau salju yang baru turun itu punya albedo atau tingkat kemampuan memantulkan cahaya sampai 95% loh. Karena kristal es ini nggak menyerap cahaya, semua warna cahaya matahari yang masuk, mulai dari merah, jingga, kuning, hijau, biru nila sampai ungu, dipantulin balik secara utuh dan merata. Nah, pas semua warna pelangi ini digabungin dan masuk ke mata manusia, otak kita bakal memprosesnya sebagai satu warna murni yang super terang, yaitu putih. Buat ngunci konsep ini, kita pakai satu analogi lagi dari alam liar, beruang kutub. Kalian tahu nggak, bulu beruang kutub itu sebenarnya sama sekali nggak punya pigmen warna putih loh. Aslinya setiap helai bulu mereka itu berongga dan transparan, persis banget kayak kristal es. Tapi karena helai-helai bulu ini menyebarkan dan memantulkan seluruh spektrum cahaya lewat proses pemantulan difus yang sama tadi, hewan raksasa ini kelihatan putih cerah.
Ini ngebantu mereka banget buat nyamar alias berkamuflase dengan sempurna di tengah habitat salju. Tapi tunggu dulu. Kalau salju itu selalu mantulin semua cahaya dan kelihatan putih, kok kadang ada pengecualian ya? Kalian mungkin pernah nonton dokumenter tentang kutub, atau ngelihat foto gletser kuno yang usianya ribuan tahun, dan nyadar kalau tumpukan es yang super tebal itu malah warnanya biru cerah, bukan putih. Pertanyaannya, kenapa aturan pemantulan diffus tadi tiba-tiba nggak berlaku di sini? Rahasia warna biru ini ada di kedalamannya, persis kayak yang dijelasin sama Profesor Kimia Fisik Jasper van der Gucht. Kalau lapisan saljunya tipis, cahaya itu mantulnya cepat dan langsung keluar sebagai warna putih. Tapi kalau cahayanya harus nembus gletser atau tumpukan salju yang tebalnya minta ampun, perilakunya berubah. Es dalam jumlah masif ini mulai bertingkah kayak lautan dalam. Mereka mulai nyerap cahaya. Cahaya dengan panjang gelombang rendah kayak merah dan kuning itu bakal diserap dan dihilangkan duluan. Karena merah dan kuning udah terserap, sisa warna yang punya energi cukup buat bertahan, mantul, dan sampai ke mata kita cuma warna berfrekuensi tinggi, yaitu warna biru. Sekarang, siap-siap buat fakta yang paling bikin geleng-geleng kepala dari penelusuran kita kali ini. Cahaya putih dari salju itu ternyata bukan cuma sekedar ilusi optik yang indah doang. Berdasarkan riset klinis yang disorot oleh jurnal Psychology Today, cahaya pantulan salju ini sebenarnya ngebawa spektrum tersembunyi yang tak kasat mata, tapi efeknya luar biasa buat tubuh kita. Salju itu ternyata pemantul yang sempurna, dia memantulkan sekitar 50% dari seluruh spektrum sinar siang hari dengan sangat seimbang. Artinya pas kalian lagi asik ngeliatin hamparan salju, tubuh kalian itu sebenarnya lagi diguyur pantulan cahaya merah, biru, dan hijau berintensitas tinggi secara bersamaan. Kenapa ini penting banget buat kesehatan? Gini, cahaya biru langit yang mantul dari salju itu bertugas ngasih sinyal ke jam biologis otak kita kalau ini masih siang hari, jadi ritme sirkadian kita tetap sinkron. Terus, pantulan cahaya hijaunya udah terbukti bisa nenangin bagian amigdala di otak kita, yang mana ini bisa nurunin stres. Nah, kalau cahaya merahnya, dia ngebantu merangsang perbaikan sel dan penyembuhan luka. Jadi, jalan-jalan di tengah lanskap bersalju itu sebenarnya ibarat kita lagi dapat terapi cahaya spektrum penuh yang bekerja secara diam-diam. Jadi, kesimpulan krusialnya, salju jadi bukti nyata kalau mata kita itu sering banget ditipu sama alam. Sesuatu yang murni terbuat dari air bening bisa nyiptain ilusi warna putih paling cerah di bumi cuma karena bentuk mikroskopisnya yang menghancurkan dan memantulkan spektrum cahaya. Dan di balik warna putih itu, tersembunyi warna-warni pelangi yang bisa menyembuhkan tubuh kita. Ini pasti bikin kita mikir kan, kalau sekedar air bening aja bisa berubah jadi selimut putih yang seajaib ini, ilusi optik sehari-hari apa lagi ya yang sebenarnya lagi sembunyi di depan mata kita di alam bebas? Alam itu selalu punya cara buat ngasih kejutan, asalkan kita mau ngelihatnya pakai kacamata sains. Terima kasih udah bergabung di sesi kali ini, dan pastinya teruslah bertanya.